Halo semuanya, sering gak sih ngerasa perut tuh jadi kurang bersahabat seiring berjalannya waktu, apalagi setelah makan? Nah, kali ini kita mau bahas sebuah solusi alami yang lembut banget buat menenangkan masalah-masalah perut yang sering muncul itu. Coba deh inget-inget, pernah nggak ngalamin ini? Baru aja selesai makan enak, tiba-tiba dada rasanya panas, perut kembung, penuh gas, kadang sampai mual. Ini tuh keluhan yang umum banget. Tapi jujur ya, ganggu banget kan? Gini deh cara gampang ngebayanginnya. Anggap aja ada semacam pintu atau katup antara kerongkongan sama lambung kita. Nah, seiring usia, pintu ini bisa sedikit kendor. Akibatnya, asam dari lambung jadi lebih gampang buat naik lagi ke atas. Oke, sekarang pertanyaannya kenapa sih kok lambung kita rasanya jadi lebih sensitif? Ini bukan salah Anda kok, ini tuh bagian dari proses alami tubuh. Justru, dengan kita paham alasannya, kita jadi selangkah lebih dekat buat nemuin solusinya. Jadi ada dua hal utama nih yang terjadi di dalam. Pertama, lapisan pelindung alami di dalam lambung kita itu mulai menipis. Nah, karena lapisannya makin tipis, dinding lambung jadi lebih gampang iritasi kena asam yang diproduksi sendiri. Dari situlah biasanya rasa perih itu muncul. Disinilah kuncinya. Kalau masalah utamanya adalah iritasi karena asam yang berlebih, berarti solusinya ya harus sesuatu yang bisa melawannya. Nah, lawannya asam itu adalah zat yang sifatnya alkalin atau basa. Sifat basa inilah yang bakal bantu menetralisir asam dan bikin perut jadi adem lagi. Nah, ini dia nih solusinya. Ada sebuah ramuan super simple dari dua bahan alami yang sering banget disebut ramuan emas. Bukan cuma karena warnanya, tapi juga karena manfaatnya yang luar biasa buat menenangkan dan melindungi lambung kita. Yuk kita kenalan sama dua pahlawan super ini. Pertama, ada kunyit. Di dalam kunyit itu ada zat namanya kurkumin yang jago banget buat meredakan peradangan atau iritasi. Terus yang kedua, ada madu murni. Nah, kalau madu ini tugasnya kayak perban alami. Dia melapisi dinding lambung dengan lembut, jadi terlindungi dari gesekan asam. Wah, kombinasi yang pas banget kan? Sekarang, bagian paling serunya, bikinnya itu gampang banget. Gak perlu bahan aneh-aneh, gak perlu cara yang ribet. Yuk, kita lihat langsung gimana cara nyiapinnya di rumah. Caranya gini nih. Siapin 2 ruas kunyit, kupas, cuci bersih. Terus bisa diparut atau diiris tipis-tipis. Rebus kunyitnya pakai 2 gelas air, biarin aja mendidih pelan-pelan sampai airnya sisa 1 gelas. Ini biar sari kunyitnya keluar semua. Nah, ini penting. Tunggu sampai airnya jadi hangat ya. Jangan panas-panas. Baru deh masukin 1 sendok makan madu murni. Kenapa? Biar khasiat madunya nggak rusak kena panas. Lalu, kapan waktu terbaik buat minum ramuan ini? Coba deh minum sekitar 30 menit sebelum makan, tujuannya buat mempersiapkan lambung. Atau bisa juga diminum begitu gejalanya mulai terasa nggak nyaman, ramuan ini aman banget dan bersahabat kok buat pencernaan kita. Oke, ramuannya udah mantap. Tapi ada satu lagi nih, kebiasaan simple yang kalau digabungin sama ramuan tadi, hasilnya bisa jauh lebih efektif. Anggap aja ini pasangannya, biar kerjanya maksimal. Aturannya cuma satu dan simple banget. Abis makan, jangan langsung rebahan. Sering banget kan kita tergoda buat langsung nyender atau tiduran. Nah, pas kita rebahan, kita itu kayak ngasih jalan tol buat asam lambung buat balik lagi ke atas. Jadi, yuk kita manfaatin gravitasi. Biarin gravitasi bantu kita jaga asam lambung tetap di bawah. Kuncinya ada di angka ini, 2. Ingat-ingat ya, 2 jam. Kasih jeda waktu minimal 2 jam setelah makan sebelum Anda berbaring. Waktu ini penting banget supaya makanan punya cukup waktu buat turun dari lambung. Jadi, resiko asamnya naik itu bisa berkurang drastis. Jadi, dengan kombinasi ramuan alam yang menenangkan dan kebiasaan sederhana yang cerdas ini, tujuan utamanya adalah supaya Anda bisa kembali menikmati momen makan tanpa rasa cemas. Supaya makan itu kembali jadi sumber kenikmatan, bukan sumber kekhawatiran. Pada akhirnya, kan itu yang kita mau. Pencernaan yang sehat itu pondasi buat tubuh yang kuat. Kalau perut kita nyaman, kita jadi bisa menikmati setiap makanan dengan lebih bersyukur dan tenang. Nah, sekarang saya mau dengar cerita dari Anda. Biasanya, makanan apa sih yang jadi biang kerok buat perut Anda? Coba deh tulis di kolom komentar. Dengan kita saling berbagi, kita bisa saling belajar dan jadi lebih waspada. Terima kasih ya sudah menyimak.